Kalau kita terlalu cepat menilai seseorang, maka kadang-kadang kita hanya menilai dari layer pertama aja. Jadi ya teman-teman, don't ever you judge the book from its cover. And that's right teman-teman. Jangan dinilai dari cuman cover depannya aja, karena kadang-kadang kita nggak ngerti sih dalamannya kayak gimana, right ya. Ayo kita ya baca nih di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia ya. Kamu ya kamu yang dinilai gitu kan ya. Nilainya kamu tuh di matanya dia tuh kayak gimana sih teman-teman ya. Jadi ya, ini mungkin sesuatu yang kamu udah sangka ataupun kamu yang belum sangka ya. Kita bakalan baca di general reading ya. Jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, bahagia ya, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Dan timeless teman-teman, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya dengan senang hati. Kalian bisa klik description, di sana ada keterangan untuk private reading itu seperti apa ya, di alamat email juga ya, dan term and condition berlaku ya teman-teman. Dan kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya beli kartu, beli cerita juga tidak perlu teman-teman, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke, kita baca sekarang untuk teman-teman Cancer ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, private reading tadi udah dijelasin ya. Jadi yang masih bingung silahkan ke description. Oke. Right, yang pertama buat kamu teman-teman Cancer ya, apakah kalian udah lama saling kenalnya gitu kan ya, dan terus kita bakalan lihat juga ciri-cirinya dia ya, itu seperti apa. Kita lihat nih di cerita pertama. Sagittarius, Jupiter. Kalau misalkan dilihat di sini, apakah kalian udah kenal dalam waktu lama? Udah teman-teman ya, kalian udah kenal dalam waktu lama. Terus abis gitu kalau dilihat ciri-cirinya dia ini orang yang smart ya, pinter. Terus kalau misalkan kamu ya, let's say we are talking about orang yang beruntung gitu kan ya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pengembangan diri ya, inilah orangnya gitu kan ya. Orang ini nih kayak hoki banget gitu ya kalau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan gitu ya, pengembangan dirinya dia ya. Tak kenapa begitu ya, smart, wawasan cukup luas. Jadi kalau misalkan diajak ngomong enak nyambung gitu kan, stabil, cukup seimbang ya, dan suka belajar. Nah ini dia, suka traveling juga nih teman-teman. Dan kayaknya kurang lebih sih seumuran sama kamu ya, kurang lebih ya. Kayak ini ciri-ciri, dan apakah kalian udah kenal lama ya. Sekarang kita lihat hubungan kalian seperti apa. Hubungan seperti apakah yang kalian jalani? Salah satu dari kalian ya mungkin mengharap gitu kan ya, tapi kalaupun kalian udah jadian ya, ini adalah hubungan yang sangat melelahkan ya. Orang lain melihat sosoknya kalian itu kalau berdua itu adalah sosok yang sempurna. Ih keren banget ya, satunya pinter, satunya begini. Keren banget ya, satunya begini gitu ya. Bener-bener dilihat orang itu sempurna gitu kan ya. Tapi ini dia masalahnya, kalian saling menuntut untuk menjadi sempurna. Nah ini yang melelahkan pada akhirnya ya, karena sempurna di versi pikiran kamu dan di versi pikiran dia bisa jadi berbeda ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lihat yang dia nilai dari kamu tanpa kamu tahu tuh apa sih teman-teman ya. Yang dia nilai dari kamu tanpa kamu tahu itu apa. Kamu tuh entah kenapa gitu ya, suka banget sama hal-hal yang berbau-bau spiritual. Dia merasa bahwa kamu tuh kayak semacam apa ya, orang dengan intuisi yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya, kamu tuh cenderung cepat kerasa gitu. Ada apa-apa kamu tuh cenderung cepat mengambil bisa lah gitu, punya intuisi yang cukup bagus gitu. Jadi kalau misalkan memutuskan segala sesuatu hal ya, itu bisa entah kenapa bisa bener gitu ya. Dan ada hal-hal dimana selama ini gitu kan, dia tuh merasa seringkali disalah-salahin gitu loh sama kamu gitu ya, merasa disalah-salahin. Tapi mungkin kamunya gak maksud kayak begitu, cuman penyampaiannya aja membuat dia merasa kayak begitu ya, seperti ini. Nah kita lihat nih teman-teman, tujuannya dia ya, atau motifnya ya, apakah baik ke kamu. Baik gak sih ya, baik gak?
baik kok gitu kan ya, baik ke kamu, motifnya sih oke, teman-teman ya. Nah, kita lihat sebaiknya apa yang dilakukan ya, sebaiknya apa yang mesti dilakukan sih buat ngadepin seperti ini gitu ya. Balance ya, balance itu seimbang, lebih ke keseimbangan. Yang penting apa ya, tidak saling menuntut ya, karena hubungan yang saling menuntut itu akan menjadi sangat-sangat melelahkan ya. Bahkan kalau misalkan kita selalu menuntut ya di versi sempurna dan bla 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 bla, nanti akan ada perasaan-perasaan merasa diperlakukan gak adil. Aku kan udah berusaha gitu kan ya, kenapa harus selalu dan bla 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 gitu. Dan bla bla bla. Ya, janganlah ya, jangan kebawa gampang baper gitu. Punya perasaan bagus tapi kebawa perasaan itu nggak bagus ya. Nah, seperti itu. Dan banyak lebih ini sih fleksibel teman-teman ya, karena apa sih yang buat orang lain penting tuh belum tentu loh buat kita penting. Sebaliknya juga kayak gitu, menurut kita itu penting gitu kan ya, tapi buat orang lain ya belum tentu gitu. Nggak semua hal bisa kamu logikakan itu sesuai dengan logikanya kamu ya. Kadang-kadang orang punya logika yang lain juga ya masing-masing. Oke, kita lihat ya untuk cerita yang kedua kalian ya, itu udah lama kenal apa belum sih? Terus habis gitu juga ini tipikal orang yang kayak gimana, ciri-cirinya dia seperti apa. Baru kenalnya baru ya teman-teman. Ini orangnya egois, egoisnya ya, egois banget. Terus orangnya cukup hangat sebenarnya. Jadi kalau misalkan karena dia suka ya jadi pusat perhatian, jadi dia akan berusaha banget yang namanya kelihatan kayak gimana gitu ya. Suka diperhatikan ya, suka jadi pusat perhatian. Hangat, berani orangnya, dan ini orang yang cukup tanggung jawab. Dia bakalan selesaiin karena buat dia jadi prioritas itu adalah yang utama. Jadi pusat perhatian adalah yang utama. Jadi dia akan berusaha banget ya namanya menyelesaikan tanggung jawab dari apa yang sudah memang harus ya diselesaikan sama dia, seperti itu. Nah, usianya bisa jadi sama ya, bisa jadi lebih tua dari kamu. Terus sosok yang bisa galak atau bisa tenang ya, tergantung sih situasi dan kondisi ya seperti apa ya kayak gitu. Nah, kita lihat nih. Kita lihat yang selanjutnya, kalian tuh berhubungan itu kayak gimana sih, hubungan yang seperti apa yang kalian jalani. Hubungan yang satunya ke kanan, satunya ke kiri ya, beda prinsip banget, beda pandangan, beda apa dan sebagainya. Tapi ya berusaha untuk saling terikat, tapi agak susah nih teman-teman ya. Yang dia nilai dari kamu tanpa kamu tahu apa sih yang dia nilai dari kamu tanpa kamu tahu ya. Kamu tuh orangnya tuh tertutup banget ya. Terus habis gitu juga dibantu tuh nggak mau, jadi berusaha yang namanya semua diselesain sendiri, akhirnya capek sendiri gitu nggak sih teman-teman ya. Dia merasa kayak gitu, jadi bebannya itu semua di tanggung sendiri, nggak mau berbagi sama orang, nggak mau yang namanya terbuka sama orang, akhirnya jadi capek-capek sendiri, jadi yang baperan sendiri, jadi yang nggak enak sendiri, yang kayak gitu loh, yang dia nilai sama kamu ya. Masalah dicari sendiri, ntar gilirannya ini uring-uringan sendiri juga gitu ya, yang dia nilai begitu dari kamu. Nah, tujuannya dia atau motifnya dia itu baik nggak sih ke kamu, teman-teman? Kita lihat. Sebenarnya dia itu karena keluarga gitu kan ya, ya begitulah gitu ya. Jadi kayak urusannya sendiri-sendiri ya, urusannya sendiri-sendiri. Ya udahlah gitu, yang penting nggak saling mengganggu aja gitu, dan apa. Jadi kalau misalkan dilihat ya pada akhirnya jadi hal yang nggak baik kan, karena nggak mau saling bekerja sama gitu. Punya prinsip yang berbeda itu boleh teman-teman, tapi jangan sampai lah, kalau apalagi kalau misalkan let's say we are a family gitu kan ya, mau tahu lah gitu ya, mau tahu lah ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya sebaiknya apa yang dilakukan buat ngadepin orang ini ya. Kalau ini sih lebih ke mengendalikan emosi ya, mengendalikan emosi, nggak perlu ya namanya tersulut sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu tuh ya let's say nggak penting lah gitu kan ya. Belajar kendalikan emosi, sabar teman-teman ya, dan jangan hanya berpikir mengenai keuntungan aku udah berbuat ini dan bla 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 ya kayak gitu ya. Ya udah, yang penting kita ikhlas aja lah ya, seperti itu. Oke. Right, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kalian udah lama kenal apa belum sih ya? Kalian udah lama kenal apa belum? Belum.
Terus ciri-cirinya dia kayak gimana? Ini orang menarik banget ya, dan yang suka juga banyak teman-teman ya. Karena dia itu bisa banget yang namanya membuat orang di sebelahnya dia merasa banget yang namanya dicintai, ya, dianggap gitu, disayangi, tahu cara membuat orang itu berhasrat ya. Penampilannya cukup menarik, pakai apa aja kelihatan cocok, asli ya teman-teman ya. Jadi benar-benar menarik banget lah ya. Finansialnya dia juga oke karena support dari keluarga ya, orang-orang sekitarnya dia juga termasuk finansialnya juga kuat ya. Orang yang menilai segala sesuatunya dari segi fisik atau nyata, jadi dia nggak bisa yang namanya ditinggal ya, LDR gitu. Jangan ngarep teman-teman ya, karena dia itu benar-benar mengharapkan hal yang nyata ya, ada di sebelah, nyata, disentuh secara real fisik gitu ya, seperti ini. Oke. Right, sekarang kita lihat hubungan kalian itu seperti apa. Wah, hubungan yang berbahaya ya. Hubungan yang berbahaya kalau dilihat di sini, bisa jadi salah satu dari kalian udah punya pasangan atau bahkan dua-duanya udah punya pasangan ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat nih teman-teman. Yang selanjutnya, yang dia nilai dari kamu tuh apa sih tanpa kamu tahu ya? Yang dia nilai dari kamu tuh orangnya bosenan ya, gampang jenuh ya. Terus tapi cukup kreatif, aktif gitu kan, nggak bisa diem ya, sana kesini ya, seperti itu yang dia nilai dari kamu. Nah, tujuannya dia atau motifnya dia ya, apakah baik ke kamu gitu ya, kita lihat. Nggak jelas sih atau nggak pasti, tapi yang jelas dia sebenarnya ingin kenal lebih jauh dari kamu ya, lebih kenal, lebih jauh mau kenal sama kamu iya gitu. Cuman ini jatuhnya kenapa hubungannya nggak jelas gitu kan ya, jadinya balik lagi ke sini ya, ini hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Tapi ini bisa jadi LDRan ya teman-teman ya. LDRan juga, kalau dibilang motifnya sebenarnya dia nggak punya motif yang kurang baik gitu kan, dia nggak punya ya, dia cuman ya jatuhnya kayak gitu aja gitu. Hubungan-hubungan yang berbahaya karena mungkin baru tahu bahwa kamu udah punya pasangan, bisa jadi seperti itu, atau sebaliknya juga kayak gitu ya. Dia udah punya pasangan tapi tertarik sama kamu karena memang kamu tuh pesonanya nggak bisa dilawan gitu ya. Nah, sebaiknya apa yang mesti dilakukan buat ngadepin orang ini teman-teman ya? Sebaiknya sabar, dan kalau misalkan sabarnya gini loh ya, sabar bukan berarti kamu nggak ngelakuin apa-apa, tapi lebih ke kayak gini ya, yang namanya orang menarik itu kan juga ujian ya. Tapi kalau misalkan kita punya pengendalian diri yang baik gitu kan, dan kita berpikir bahwa hubungan ini nggak akan jadi kebaikan ya, justru malah jadi hal-hal yang nggak baik, ya sudah, belajar lepaskan, move on ya, belajar untuk melepaskan. Jangan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali, apalagi kalau misalkan kamu tahu bahwa hubungan itu nggak mungkin gitu loh ya, seperti itu. Oke. Right, cerita 1, 2, dan 3 ya buat kamu semua. Jadi teman-teman ya, untuk siapapun dan bagaimanapun gitu kan ya, orang yang akan kita temui dalam kehidupan kita dan nilai mereka ya, nilai kita di depan mereka atau di pikirannya mereka seberapa dan bagaimana, ya itu adalah urusannya mereka dengan dirinya mereka sendiri. Urusan kita adalah bagaimana caranya menilai diri kita dan memberhargakan diri kita dengan cara apa? Hargai diri, hargai diri karena memang apa, kita berharga. Nah, kalau kita sendiri aja nggak tahu nilainya kita, nggak tahu harganya kita, berharganya kita seperti apa, ya gimana orang lain mau menghargai kita. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next time Let's Reading General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula ya teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.